Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Kita masih bersyukur Allah berikan hidung yang pesek, ya Bu ya. Daripada tak punya hidung atau lubang hidungnya naik ke atas, walaupun pesek tak bersyukuri. Bersyukur kepada Allah masih memiliki mata yang cantik walaupun sipit, daripada tak punya mata atau mata pindah ke atas juga. Bersyukur kita mempunyai kulit yang cantik tanpa makeup. Banyak manusia yang tak bersyukur. Ada yang tatunya alisnya ditatu, luar biasa, mengubah ciptaan Allah. Yang pesek jadi mancung. Nah, itu. Maka kita sebagai hamba Allah banyak-banyaklah bersyukur. Semoga dengan banyak-banyak bersyukur, kita yang punya hutang dibayar lunas, amin. Yang sedang sakit Allah berikan kesehatan, amin. Yang sedang susah kehidupannya atau yang sedang susah usahanya, Allah lancarkan, amin ya rabbal alamin. Maka kita sebagai hamba Allah banyak bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tak lupa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah pernah duduk dengan para sahabatnya. Lalu Rasulullah berkata, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Tapi apa kata sahabatnya? Bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah umatku yang tak pernah melihatku, tapi mereka cinta kepadaku. Aku sangat merindukan umatku di surga. Kita sebagai umat Rasulullah, kita sambut dengan kerinduan Rasulullah dengan mengucapkan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mari kita sama-sama salawat dulu, biar tenang hati kita, biar tenang adem perasaan kita. Salatullah salamullah ala Bapak Ibu jamaah taklim mawaddah rahmah yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita berkumpul kembali. Walaupun bulan lalu pengajian kita tertunda oleh qadarullah banjir ya. Mudah-mudahan Indonesia ini aman, khususnya kota Medan dijauhkan dari segala bala bencana, amin ya rabbal alamin. Masih banyak penduduk kota Medan yang masih sujud di malam hari. Masih banyak yang memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kota Medan dijauhi dari segala bala bencana, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dalam mendidik anak bukan perkara mudah. Apalagi di zaman ini, zaman teknologi sungguh canggih. Banyak para hambatan-hambatan orang tua yang mendidik anaknya harus dengan tepat sasaran, bukan asal-asalan. Makanya Islam datang untuk memberikan ajaran kepada kita bagaimana mendidik anak sesuai dengan syariat Islam. Ibu ya.
fitrah manusia dalam pandangan Islam, Allah menciptakan manusia tentu mempunyai maksud dan tujuan, mempunyai visi dan misi. Allah mengumumkan kepada malaikat, wahai penghuni surga, aku akan menciptakan manusia untuk sebagai khalifah di muka bumi ini. Ya, apa tujuan Nabi Allah menciptakan manusia? Manusia itu merupakan makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan di antara makhluk lainnya, Bapak Ibu. Tentunya Allah menciptakan manusia ini punya tujuan yang tercantum dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 ya Bu ya. Yang artinya tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan manusia ini hanya satu, ibadah, ibadah, dan ibadah. Jadi sudah tahu kan Bu, fitrah itu dasarnya apa? Untuk ibadah. Sebenarnya kita hidup ini untuk ibadah. Jadi selagi kegiatan yang dasarnya diniatkan untuk ibadah kepada Allah, pasti berkah. Kita masak untuk suami, niatkan untuk ibadah. Buatkan makanan suami untuk nilai ibadah Allah, ibadah, minta ridha Allah, semua ibadah. Suami mencari nafkah untuk ibadah juga, memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Jadi tujuan itu ibadah, ibadah sholat dan lagi. Hidup ini hanya menunggu 5 waktu. Kalau kamu menunggu maghrib, isya waktu kita. Kalau menunggu isya, subuh waktu kita mati. Menunggu isya, zuhur, asar. Jadi hanya 5 ini berputar-putar. Tidak ada lagi lain. Jadi manusia ini harus sadar diri, tujuannya hanya untuk ibadah kepada Allah. Ya Bu ya. Lalu Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan dan berkembang biak. Allah menciptakan Nabi Adam awalnya. Adam itu laki atau perempuan Bu? Laki-laki. Lalu Allah menciptakan pasangan Adam, namanya Hawa. Ya Bu ya. Adam dan Hawa. Enggak mungkin Allah menciptakan Adam dan Seth. Ya Bu ya. Jadi pasang-pasangan Adam dan Hawa. Jadi kalau ada manusia yang suka sesama jenis itu sudah menyimpang. Pada dasarnya itu manusia, Allah menciptakan 2 jenis, hanya laki-laki dan perempuan dari kalangan jenismu sendiri. Itu tercantum dalam surah Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu dari golongan sendiri, ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi tujuan Allah menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan lalu menikah, tujuan mawaddah wa rahmah. Jadi tujuan menikah mawaddah warahmah. Ibu beruntung sekolah di mawaddah warahmah. Cek, halo. Mawaddah warahmah, berkasih sayang. Mawaddah warahmah. Jadi tujuan menikah itu saling berkasih sayang. Lalu Allah memberikan keturunan kita. Namanya anak. Dalam Islam anak mempunyai kedudukan. Yang pertama, jelas ya, anak itu sebagai fitrah. Kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunashshirinihi. Ya, setiap anak yang dari fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Majusi atau Nasrani. Jadi setiap anak itu yang lahir pada dasarnya adalah suci. Terus kenapa anak yang bisa ikut ayahnya? Karena ayahnya bergolongan Nasrani, jadi ngikutin Nasrani. Pada dasarnya anak itu suci, mengingat Allah.
Lalu Allah tunjukkan, Allah buktikan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172, setiap anak yang masih dalam kandungan ibunya sudah diberikan kesaksian. Alastu birabbikum, kata Allah, benarkah aku Tuhanmu? Waktu kata janin yang dalam perut kandung ibunya, qalu bala syahidna, ya benar, aku bersaksi engkau Tuhanku. Jadi ingat Bu, anak yang masih dalam kandungan ibunya sudah diberikan kesaksian bahwasanya alastu rabbikum, aku benarkah aku Tuhanmu? Baru kata si bayi setelah ditiupkan dalam ruh, dalam janin, lalu bersaksi, ya benar, engkau adalah Tuhanku. Jadi jelas itu ya, ayat jelas bahwasanya setiap manusia itu terlahir fitrah. Makanya tergantung orang tuanya. Bapak Ibu sekalian, kenapa sebelum menikah kita mencari benar-benar namanya bibit bobot ya. Carilah wanita yang benar-benar ya, dia soleha, terutama islami, yang menjaga auratnya, yang wajahnya alami tanpa makeup 5 inci. Nah, itu Bu ya. Cari tuh yang wajahnya alami itu. Baru akhlaknya baik. Memang rata-rata yang namanya wanita itu pasti sifatnya manja. Bu ya, bener? Bener Bu. Nah, jadi bagaimana laki-laki ini bisa mengarahkan perempuan tersebut agar tidak terjadi yang namanya miskomunikasi dalam rumah tangga. Karena pada dasarnya Hawa itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Bagaimana kita bisa meluruskan tulang bengkok itu? Kalau kita paksakan, tulang itu akan patah. Kita ikuti bengkok kita sebagai laki. Maka pelan-pelan kita bagaimana bisa mendidik istri kita agar menjadikan sebagai perhiasan dalam dunia, ya. Istri soleha adalah perhiasan dunia. Ada nyanyi itu Bu, Rumah Irama tuh. Baru kedua, kedudukan anak adalah anak sebagai perhiasan dunia. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 14, yang artinya, saya baca artinya aja Bu, bercepat, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Yang jelas, anak itu sebagai perhiasan dunia. Anak sebagai penerus garis keturunan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 133, yang artinya, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Jadi anak itu sebagai penerus keturunan kita. Kita ajarkan yang baik dia akan mendapat akidah yang baik. Tanamkan akidah yang baik, maka insya Allah dia akan besar, akan mengikuti jejak orang tuanya. Ayahnya baik, pasti anaknya baik. Makanya ibu juga cari suami bagus juga, cari suami yang soleha, yang soleh Pak Ibu, soleh yang cari suami yang soleh, cari suami soleh yang sholatnya tidak pernah tinggal, sholatnya dijaga, apalagi ibu ya kan. Sholatnya dijaga, apalagi ibu, insya Allah pasti akan menuju jannatun na'im ya. Mudah-mudahan semua keluarga kita semua mendapatkan surganya Allah. Amin rabbal alamin. Kedudukan anak sebagai penyejuk perasaan.
Quran surah Al-Furqan ayat 74 yang artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami, keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa dan sebagai penyejuk hati. Jadi anak itu sebagai penyejuk hati, baik akhlaknya sejuk mata kita mandangnya. Kita mandang anak itu bukan karena dia cantik, tapi karena akhlaknya. Cantik itu plus bonus, tapi akhlaknya yang baik. Jadi inner beauty itu itulah yang benar-benar terpancar dalam jiwa seseorang. Cantik bukan karena make upnya, cantik bukan karena alis yang bertato, cantik bukan karena banyak laginya. Nah, jadi cantik karena inner beauty. Jadi dari dalam. Apa yang membuat cantik dari dalam? Akhlaknya. Akhlaknya. Itulah kecantikan yang benar-benar. Jadi Bapak Ibu, kedudukan anak yang diterusnya adalah sebagai cobaan atau fitnah. Cobaan atau fitnah. Dan ketahuilah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 28, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada paling besar. Cobaan dan fitnah. Anak itu cobaan, Bu. Kita yang membentuk anak kita, kita yang akan mengarahkan anak kita kemana. Kalau anak kita agak sedikit lasak, ibu jangan langsung marah. Anak umur 0 sampai 6 tahun itu memang waktu main-main. Biar aja gitu, Bu. Anak saya gitu, saya biar aja main-main juga. Sudah, tapi diarahkan dia ke yang benar. Misalnya, namanya anak-anak suka mengambil barang orang lain, arahkan, nak jangan ambil barang milik kita, itu hukumnya haram, nggak boleh kita mengambil barang milik orang. Kita sendiri mengarahkan anak tersebut. Tapi kalau dibilang kau dasar anak itu jangan, sampai kuat sumpah sarapah orang tua. Banyak tuh orang tua yang nggak sabar, yang dibilangnya anak setan, anak gundurung, nggak sabar. Dasar kau itu luar biasa, itu nggak boleh. Kita sebagai orang tua, apalagi seorang ibu, hati-hati Bu, mulut ibu itu tajam doa, Bu. Mulut ibu itu tajam doa. Apa yang ibu ucapkan itu Allah kabulkan, Bu, walaupun nggak sabar. Yakin ibu? Jadi doa aja baik-baik. Doa ibu tiap malam mau tidur, ibu usap kepala anaknya, mana ibu, ya Allah lembutkan hatinya, Allah lembutkan hatinya. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Disabda dadanya. Baca alam nasrah ala tasawwurah wa insyaallah lembut. Anak saya tuh yang pertama tuh luar biasa aktifnya. Tapi sering berjalan doa, alhamdulillah berubah dan jadi lebih baik. Di umur 4 tahun saya biasakan dia sholat ke masjid. Alhamdulillah sampai sekarang tak pernah, kalau tuh subuh, maghrib, isya selalu minta ke masjid. Nggak pernah dia enggak. Saya tes, nggak usah ke masjid ya. Nggak mau. Jadi itu biasakan. Jadi seorang ayah mencontohkan yang baik untuk anaknya. Contohlah kepada anak kita yang baik. Insyaallah dia akan menjadi peniru contoh yang baik. Karena umur 0 sampai 6 tahun itu dia masih putih bersih. Bagaimana ayahnya, bagaimana emaknya, dia akan mencontoh kelakuan orang tuanya. Selanjutnya, kedudukan anak sebagai musuh. Hati-hati Bu, sebagai musuh. Ya. Quran surah At-Taghabun ayat 14. Bisa ibu buka Quran di aplikasi Quran di handphone bisa. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, kenal lagi istrinya, di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maksudnya apa? Sebagai musuh. Kalau kita tidak menanamkan akidah akhlak atau tauhid kepada anak kita, siap-siap dia akan menjadi musuh. Banyak contohnya Bu. Nabi Nuh mempunyai anak namanya Kan'an. Nabi, seorang nabi Bu, seorang nabi. Tapi gara-gara apa? Anaknya mengikuti jejak istri Nabi Nuh. Istri Nabi seorang kafir. Nabi Nuh berdakwah, tapi istrinya menolak dakwah Nabi Nuh. Ada 4 anak Nabi Nuh. Kan'an paling besar. Sam, Ham, jadi apa? Ya, Yafis. Jadi Kan'an
Inilah yang durhaka kepada Nabi Nuh. Ada juga istri yang soleha, lakinya Fir'aun. Siapa tuh? Asyah. Lakinya Fir'aun, istrinya soleha, Asyah. Jadi anak-anak ini bisa jadi istri, bisa jadi musuh, dan hati-hati. Bapak-bapak nih bagus-bagus lah di apa yang istri kita, di tempat menjadi istri yang soleha, ya kan? Supaya apa? Supaya sama-sama sejalan. Jangan si ayah pingin A, si istri pingin B, yang ada anak bubar. Itu yang bahaya tuh. Jadi ingat Bu ya, tahu kan anak itu bukan anaknya, bukan hanya sebagai penyejuk hati, tapi ada sebagai musuh. Hati-hati. Maka kita benar-benar dididik anak kita. Berilah pendidikan yang benar-benar Islami. Supaya apa? Supaya tertanam dalam diri mereka bagaimana menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya Bu. Kita lanjut. Peran orang tua dalam mendidik anak menurut Al-Quran. Di sini ada dalam peran ayah dan peran ibu. Kita lihat Bu, Bapak, mana yang lebih banyak, peran ayah atau peran oma? Kita tengok. Sebelum saya buka, coba saya tanya Bu, mana lebih banyak Bu untuk mendidik anak, peran ayah atau peran oma? Peran mama. Bapak gimana Pak? Mana Pak yang lebih banyak daripada Al-Quran Pak? Peran ayah atau peran mama nih Pak? Oma. Kita buka ya. Kita hitung berapa jumlah peran ayah dan peran oma dalam Al-Quran. Yang pertama, kita bahas dulu peran ayah. Ya. Dalam hadis, peran ayah dalam Al-Quran tergambar pada sabda Nabi Muhammad SAW. Seorang ayah adalah bagian tengah dari gerbang surga. Jadi tetaplah di gerbang itu atau lepaskan. Seorang ayah adalah bagian dari di gerbang surga. Itu hadis. Dalam Al-Quran dijelaskan peran ayah dalam mengasuh anak. Pertama, ayah sebagai pendidik buat anak-anaknya. Yang tercantum dalam Quran surah Al-Luqman ayat 31, ayat 13, 16 banyak sampai 18. Ayat ini menceritakan mengenai keteladanan Luqman yang mendidik, menasihati dan membangun interaksi yang positif dengan anak-anaknya. Pada ayat 13 menjelaskan bahwasanya Luqman memberikan pelajaran kepada anak-anaknya agar jangan mempersekutukan Allah. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya, lembut. Ini Bu, coba Ibu sampai rumah nih panggil anak dengan sebutan ya bunayya, ya bunayya. Itu Luqman sangat lembut dengan anaknya tuh. Ya bunayya, wahai anakku, jangan kau mempersekutukan Allah. Jangan kau sekali-sekali berpaling kepada Allah. Jangan kau sekali-sekali menduakan Allah. Karena perbuatan itu sangat zalim. Coba sekali boleh pulang ke rumah panggil ya bunayya fulan. Nah, berikan nasihat-nasihat. Ya Bu ya, ini peran ayah masih kita bahas peran ibu. Jadi yang pertama ayah sebagai pendidik anak, ya Bu ya. Yang pertama ayat 13 menjelaskan jangan mempersekutukan Allah. Kita lanjut. Dalam ayat 16 menjelaskan Luqman menasihati anak-anaknya agar selalu berbuat baik karena setiap perbuatan Allah akan membalasnya. Atau ya bunaya, selalulah berbuat baik, selalu berbuat baik. Jangan kita membalas kejahatan orang karena setiap perbuatan akan dibalas. Ya Bu ya. Maka anak kita yang masih putih nasihati, wahai anakku, jika ada orang yang menyakitimu jangan dibalas, doakan saja. Jangan bilang kalau kau pukul balik. Jangan. Ini kan kadang ada seorang ayah sok krea. Nanti kau pukul orang lempar batu. Dicala tuh ayahnya tuh. Kadang-kadang ada ayah ada di sana.
Jadi di masjid itu berantem anak-anaknya. Jadi ayah kecampur. Badan besar, hampir batu lempar palanya. Itu salah pun begitu didik anak. Jadi kalau seandainya ada anak-anak kita yang sering nasihati, ya anakku, jika ada yang mengejekmu atau membulimu segala macam, jangan dibalas, jangan diinikan. Ataupun ada yang memukulmu, jangan dibalas. Tapi kalau sudah sampai luar biasa, baru adukan kepada orang tuanya. Nah, tapi kalau hanya sekedar ejek-ejekan, hanya sekedar ini bermain-main, jatuh segala macam, udah biar aja. Nggak usah sampai dibilang balas, nggak usah. Kita ya nasihati anak kita dengan berbuat baik. Jadi kalau kita mengajari yang jahat-jahat, nanti dia akan mengingat setiap yang dibuat kejahatan akan dibuat balasan. Jadi kena kita nih. Jadi kita seandainya berbuat jahat sama anak kita, seandainya kita nggak sengaja, pasti dia ingat. Wah, ya aku gini. Nah, kalau kita mengejar yang baik-baik, pasti kan baik-baiknya. Yakin betul. Terus ayat 18, ayat 17 menjelaskan Luqman memberikan nasihat agar mendirikan sholat dan mengajak anaknya untuk berdakwah kepada manusia lainnya, untuk mengerjakan yang baik dan mencegah manusia lain dari perbuatan yang mungkar, dan mengajak bersabar terhadap yang menimpa. 18 menjelaskan Luqman menasihati anaknya agar tidak sombong. Nah, ini juga ini penting nih, jangan sombong anak. Kalau kau punya rezeki banyak tuh sering dulu nasihati. Kalau jangan sombong anak jika kau pintar, jangan kau ejek temanmu kau pintar, jangan. Nah, itu sering-sering kita nasihati kepada anak-anak kita, Ibu ya. Karena sudah jelas. Dalam lanjut surah Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan peran ayah sebagai pencari nafkah untuk istri dan anak-anak secara ma'ruf. Untuk mencari nafkah untuk anak secara yang ma'ruf, bukan cara yang batil, bukan cara yang mencuri, apalagi Bu, jual narkoba, apalagi judi. Carilah harta-harta yang halal dan thayyibah, yang halal dan baik lagi Bu. Selanjutnya surah Tahrim menjelaskan ayat 6 peran ayah yang beriman kepada Allah sebagai pemimpin rumah tangga untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan anggota keluarga dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi sebagai ayah, kita lah yang menjaga, mendidik anak-anak kita dan istri kita untuk tidak terjerumus ke api neraka. Jadi ibu, kalau didik suami ibu manut aja. Selagi baik ibu kerjakan, tapi selagi mengajak perbuatan yang mungkar ibu tolak. Selagi baik kerjakan, kalau perbuatan mengajak perbuatan, ya udah malam ini kita ngepet jadi. Ada jaga lilin, abang yang cari, tolak, jangan bang, itu gak boleh ngepet bang. Itu perbuatan yang baik. Yang baik itu buruk Bu. Yang buruk tuh kan tolak. Bang, ini ada pengajian bang, jangan, nggak boleh. Loh kenapa nggak boleh? Pengajian baik. Kira-kira itu gimana? Kalau dilarang suami ikut pengajian, jelaskan bang, pengajian itu biar aku jadi soleha bang, biar istri menjadi istri yang soleha, supaya abang tuh masuk surga bang. Oh ya, gila, dipikir. Pasti dikasih. Lagi lanjut dalam Surah As-Saffat ayat 102 menjelaskan ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih Ismail, lalu Nabi Ibrahim meminta pendapatnya terhadap perintah Allah. Jadi sebagai ayah, kita sebagai ayah juga jangan sombong. Kita sekali-sekali minta pendapat anak, seperti Nabi Ibrahim ketika diwahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Apakah Nabi Ibrahim masih menyembelih? Sini Ismail, potong leher. Enggak kan? Lalu Nabi Ibrahim memanggil Nabi Ismail, ya anakku, aku bermimpi Allah menyuruhku untuk menyembelih engkau. Apa tanggapanmu? Kata Nabi Ismail, ya silakan. Jika itu memang benar-benar dari Allah, aku ikhlas, aku ridho. Nah itu kita pendapat. Bukan kita semena-mena ayah harus mengerti kata ayah. Kita minta pendapat anak. Nah, kalau kira-kira nak ayah beli, nanti kau dapat ranking, ku belikan sepeda atau ini. Jadi kasih dia dua pilihan. Jangan mentang-mentang kita kasih ini harus ini. Ternyata dia nggak suka. Kau nggak bersyukur kau kasih. Bukan begitu. Kasih pilihan ya. Mana kau mau nak? Begitu. Kasih pilihan, kasih pendapat, kasih dia ajak dialog. Itu sebagai peran ayah. Ya. Lanjut
Ini udah 5 Bu ya, pertanyaan. Banyak Bu. Quran surah Hud ayat 11 ayat 42 menjelaskan ketika Nabi Nuh naik ke dalam perahu sebelum berlayar. Nabi Nuh melihat seorang anaknya bernama Kan'an tidak ikut masuk. Anda saya bilang tadi, Kan'an kan sudah dibilang Nabi Nuh, ayo ikut nak. Dengan sayangnya Nabi Nuh, dengan menunjukkan kasih sayang kepada seorang anak, ayo nak ikut kepada ayah. Namun katakan An, tidak ayah, aku bisa selamat dengan apa namanya itu, gunung ataupun bukit untuk ya. Sangkanya selamat karena Kan'an mengikuti kata ibunya yang kafir. Alhasil Kan'an tidak selamat beserta kaum kafir lainnya, dan kaum Nabi Nuh selamat dengan izin Allah. Lanjut peran ayah dalam surah Yusuf ayat 45 menjelaskan ayah sebagai pendengar yang baik terhadap anak-anaknya, seperti Nabi Yakub yang sabar dan menghadapi anak-anaknya, dan juga sebagai pendengar yang baik setiap cerita Yusuf tentang mimpi yang dialaminya. Jadi Nabi Yakub ini Bu ada beberapa anak-anaknya luar biasa juga aktifnya, Bu ya, kecuali Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah bermimpi. Kata Nabi Yusuf, ya, aku bermimpi 9 bintang dan rembulan jatuh ke pangkuanku. Itu bercerita. Jadi kita sebagai ayah mendengarkan apa keluh kesah anakku. Kalau bisa kita sebagai ayah ada waktu senggang, wahai anakku, apa yang kamu alami pada hari ini? Ceritakan, gimana dari sekolah nak, sampai mana hafalan Al-Quran anak, sampai mana pelajaran anak. Itu tanyakan kepada anak kita. Pasti si anak bertanya, iya ya, alhamdulillah ya, hari ini senang saya ya, saya senang sekali mempunyai teman-teman gini, hafalan saya bertambah ya. Pasti si anak menimbulkan aura yang positif kepada dia. Kita selalu mendengarkan cerita anak, curhatan anak, ibu ya. Wanita hiasan dunia, sinta hiasan dalam wanita soleha. Ini masya Allah. Ini semua ibu-ibu soleha nih, insya Allah. Amin. Rabbal alamin. Ini sekarang peran ibu. Tadi berapa peran ayah? Ada 6. Ini masih yang saya nampak Bu. Belum lagi lebih dalam lagi. 6 Bu ya. Peran ayah. Pak 6 Pak. Ya. Sekarang peran ibu. Sebuah ungkapan yang sangat familiar didengar. Madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama. Ini bukan hadis, tapi ada suatu ungkapan. Ibu adalah sekolah pertama. Kira-kira tahu nggak apa maksudnya nih? Ibu adalah sekolah pertama. Kira-kira ibu menyadari nggak? Menyadari nggak kira-kira nih? Menyadari ketika ibu mengandung anak, ibu sudah merasakan kehadiran di dalam rahim. Kita ketika dapat kabar, atau kita mendapat kabar Allah mengasihkan amanah kepada kita bahagia luar biasa. Melihat perkembangan setiap bulan, kita cek segala macam. Terus terasa dia mulai membesar. Ketika sudah mulai 3 bulan, 4 bulan, ibu sering mengajak ngobrol pasti. Anak, apa kabar hari ini nak? Mesti gitu kan? Pasti sering ngobrol. Nah hari ini kita baca Quran yuk. Itu kan. Hari ini kita mendengarkan Al-Quran ya nak. Pasti sering lah. Setiap perempuan mesti gitu. Sering ngajak ngobrol. Itulah madrasah sebagai pertama, karena dalam itu ibu sudah secara langsung ibu sudah memberikan pelajaran kepada si anak, walaupun dengan sentuhan. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang yang memimpinnya. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Istri adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Suami, istri. Jadi masing-masing pemimpin. Ingat, suami pemimpin, istri pemimpin, tapi istri adalah pemimpin dalam rumah suaminya. Artinya apa? Segala perintah suami harus dipatuhi. Selagi dalam syariat Islam dipatuhi, tidak boleh berkata tidak. Ya bang. Dek, buatkan apa minum dek? Ya bang.
Jangan pula, Dek, bukan minum di abang nih, bun parah kali, baru sebentar ya nonton film India, lama kali oh, panjang merepek, panjang lebar, nggak bisa sabar bentar aja bang. Nah, baru mulai film ini bang, bentar bang, nggak boleh, langsung diikuti perintah suami. Dek, bentar Dek, agak sakit nih bang Dek, yang bentar bang ya, pelan-pelan, bentar bang ya. Abang nih nggak bilang, panjang lebar kali. Ya, lanjut. Ada pertama dalam hadis, yang kedua dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 4 ayat 15 menjelaskan peran ibu mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkannya. Mengandung, melahirkan, menyusui serta membesarkannya. Menyusui dalam Al-Quran menyapinya 2 tahun lebih. Dulu dalam Al-Quran. Jadi hanya dua kan? Mana lebih banyak? Ayah atau mak? Ayah. Jadi gimana kalau kami sebagai suami kerjanya pulangnya setahun sekali kayak berlayar, sebulan sekali kayak berlayar, itu pulang 6 kali? Gimana? Apakah kami melanggar syariat Islam? Selagi istrinya ridho, tidak apa-apa. Selagi Dek, abang berlayar nih Dek, pulangnya sebulan sekali, ibu sambutlah, berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Berangkat jalan. Baik ibu. Jadi kalau selagi istrinya ridho, nggak apa-apa. Namanya mencari nafkah kan bu. Serba salah kalau suami tak kerja, ibu juga pening di rumah. Pening nggak? Si abang aja mau tengok, kerjaan apa? Si abang yang mau tengok, belanja nggak belanja, nggak, dapur pun tak berasa bang. Coba tuh. Jadi selagi suami istrinya ridho, nggak apa-apa. Tapi kalau suaminya yang bekerja pagi, pulang sore, sekali-sekali pulang kerja, bermainlah sama anak, bermainlah sama anak, tinggalkan handphone dulu. Ini kadang-kadang banyak suami pulang ke rumah masih megang, megangnya handphone, nggak peduli sama anaknya. Ajak anak bermain. Waktu malam yang paling baik habis isya itu paling baik untuk bermain sama anak. Diskusi sama anak. Saya sudah lakukan kurang lebih 2 tahun. Alhamdulillah efeknya luar biasa baik. Habis isya, sholat isya masjid, pulang, kumpul anak, situ diskusi. Ada PR begini ditanya, kerjakan PR sama-sama. Itu seorang ayah ya, pasti akalnya, kepintarannya lebih cerdas 2 kali lipat akan didapat dari ayahnya daripada emaknya. Kalau emaknya ngajar, mungkin biru-biru beranaknya mungkin. Naik tensi emaknya. Yang aturnya rambut ke bawah jadi naik ke atas. Itulah bedanya. Tapi kalau kita, makanya dibantulah istri kita di rumah tuh dalam mendidik anak. Udah istri kita capek di rumah membersihkan rumah tuh. Pekerjaan paling berat bu di dunia ini saya rasa seorang istri, saya rasa paling berat itu. Paling berat tuh kerjaan seorang istri. Bangun tidur jam berapa bu? Jam 4. Masaklah dia. Masak. Udah habis masak, soal azan tinggal masaknya subuh. Habis subuh nyuci lagi dia. Habis nyuci menyiapkan makanan suami untuk berangkat kerja. Suami berangkat kerja, ada lagi kerjaan lagi, membersih rumah tangga yang berantakan, yang anak begini segala macam lah, sampai malam tak habis kerjaannya. Yang menggosok lagi, pakaian yang menumpuk-numpuk, betul bu. Nah, jadi berapapun yang kita memberikan nafkah untuk istri kita, itu tidak ada artinya bu dengan pengorbanan seorang istri. Pak ya, betul Pak? Nah, karena istri kita sudah mengandung anak kita,
Coba laki-laki, usah ngandung, bawa tuh bola kemana-mana, bawa bola di perut, mana-mana bawa. Kira-kira sanggup nggak? Saya ampun. Agak risih saya, agak risih. Nah, tuh. Belum lagi merasakan saat susah mengandung, mereng kanan salah, udah umur 18 minggu mereng kiri salah, setiap malam selalu buang air kecil ke kamar mandi, tidur tak nyenyak. Nah, itu luar biasa pola istri kita. Jadi saya kalau ada suami yang mukul istri, aduh, saya mau aja pingin jotos. Dia nggak dirasakan dia bagaimana mengandung, melahirkan, membersihkan rumah, membersih rumah tangga tuh. Dia nggak dirasakan dia. Berarti dia nggak sayang sama emaknya. Yang suami yang sering mukul istri berarti dia tak sayang sama emaknya. Nggak didasari emaknya yang mengandungnya. Nggak dipikiran itu. Ini ya Bu. Ini seorang perempuan nih Bu ya. Tangannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 6 tangan ini. Satu kerjaan kantor, satu piring, lain bisa. Hebat perempuan nih Bu, mengerjakan tugas dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, perempuan bisa mengerjakan kerjaan suami, tapi suami belum tentu bisa mengerjakan perempuan. Benar nggak? Nah, benar itu. Itu fakta itu. Fakta. Nah, nih kita akan masuk ke tahapan mendidik anak sesuai usia yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang pertama ada namanya tahapan pertama usia 0 sampai 6 tahun. Pada tahapan ini Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memanjakannya, mengasihinya, menyayangi dengan kasih sayang yang tidak terbatas. Artinya jadikanlah anak sebagai raja dan ratu. Segala keinginan yang masih dalam sanggupan kita berikan. Ayah, tolong garuin, lakukan. Walaupun kita ngantuk-ngantuk, ayah, tolong pakai baju, pakein baju. Anak saya di rumah tuh yang perempuan, dari mulai tidur minta koloni, bangun tidur mandi mesti sama ayahnya. Karena semua anak saya dekat sama saya, mandi bersama saya. Tapi ada batas nanti, ketika dia umur 7 tahun, 6 tahun lebih, saya akan memberikan batasan, tidak bisa lagi mandi sama saya. Nah, jadi selagi bermanja, kasihlah kasih sayang yang sepenuh hati. Karena Bu, anak, yakinlah Ibu, nggak terasa dia akan bertumbuh besar. Tidak akan pernah lagi Ibu dapatkan kenangan memori ketika dia kecil. Yakin? Nggak mau dapat lagi. Nanti sudah umur dia SMP, pasti dia malu untuk dicium. Malu dan dicium. Jadi selagi masih kecil, Ibu cium-ciumilah sepuas-puasnya. Nanti ketika SMP, tak akan mau lagi tuh. Yakin saya? Alam udah besar. Tahapan kalau 6 tahun jadikan anak sebagai ratu dan raja. Jangan pernah kita memukulnya Bu. Ini belum kata Rasulullah, jangan pernah memukulnya. Kalau ibu sudah memukul anak, segeralah ibu minta maaf kepadanya. Apa Bu? Jangan gengsi minta sama anak. Jangan gengsi. Saya sering lakukan. Saya ayo minta maaf ya. Tadi saya salah. Seandainya saya hilaf, saya minta maaf. Saya cium tangannya. Iya. Kita jangan gengsi. Jangan gengsi kita ketika kita minta sama anak. Kadang-kadang orang tua gengsi. Minta maaf ini. Jangan. Minta maaf segera. Kalau kita khilaf, karena tubuh ini selagi umur segini tidak boleh dipukul. Dosa kita mukulnya. Nanti akan membekas Bu di akhirat kelak. Nggak boleh kita mukul anak. Apalagi sampai biru. Kadang-kadang jawab cam, ajar. Wah, udah banyak tuh becap jari gitu. Udah banyak becap jari. Sampai rumah minta maaf lah, cium anak. Cium tangan. Tak apa cium tangan, tak apa cium tangan. Cium keningnya. Saya sering lakukan ketika
hampir setiap hari saya mencium 4 titik di pertama pipinya kanan kiri, kedua keningnya, yang ketiga ubun-ubunnya sambil baca Alam Nasrah, baca ubun-ubunnya, yang ketiga keempat taruh tangan. Ketika ada nyala, mak pergi, cium balik. Mak pergi ya kan, cium tangan kita kan, coba tangannya. Ubun-ubunnya bacakan Alam Nasrah. Insya Allah jadi anak penurut. Ya kan? Walaupun seaktif-aktifnya anak, itu adalah menandakan anak pintar. Anak ibu yang SMP, yang pesantren, pasti ibu di rumah teringat memori masa kecil-kecil anaknya. Benar enggak? Ada ibu pesantren, bu ketua komite, bu benar bu ya. Ingat kan momen-momen masih kecil ya bu ya. Karena pesantren menginap, pasti rindu kita dengan momen-momen yang kecil. Nggak nyangka dia sudah besar. Jadi selagi masih kecil, benar-benar disayang anaknya. Jangan kita sedikit marahi, pukul, cubit, itu nggak menyelesaikan masalah. Malah dia akan mengingat kita. Ibu bentak hari ini anak kita, bentak tertinggi, oke dia nurut, tapi di hari besoknya pasti dia akan menerima bentakan yang lebih tinggi lagi. Yakin nggak? Misalnya kan ibu bentak ini masih level sedang, dia takut, dia nggak nurut yang ibu larang kan? Besoknya dia akan nurut kata ibu ketika ibu membentak level yang lebih tinggi lagi. Jadi terjadilah anak besarnya punya watak yang dibentak dulu baru nurut. Mau ibu gitu? Dibentak dulu sama bosnya baru nurut. Dibentak dulu sama lingkungannya baru nurut. Jangan. Ajari kasih sayang kepada anak kita. Yang kedua, tahapan anak 7 sampai 14 tahun. Di sini kita menanamkan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab. Di sini kita tanamkan. Nah, umur 7 tahun kamu wajib sholat. Kalau enggak kamu sholat, kamu akan ini. Dibilang apa? Dibilang resikonya. Dan jika kamu membandel, ayah akan memukulmu. Pukul bukan di bagian wajah bu, tapi pukul di bagian kakinya. Itu pun bukan pakai rotan pukulnya, dia pakai rotan, pakai tangan aja. Tapi sebelum kita mendidik anak, langkah awal bagaimana kita mendidik diri kita sebagai orang tua yang benar-benar mencontohkan teladan yang baik pada anak kita. Kita pengen anak kita sholat 5 waktu, sementara ayahnya dari mulai sore sampai malamnya 10 nonton sepak bola di warung kopi. Bisa gitu kira-kira bu? Kira-kira anaknya nurut nggak tuh sholat? Enggak kan? Kita pengen anak kita sholat tepat waktu, sementara kita di rumah ibunya masih juga nonton film India atau film drama Korea, drakor. Contoh yang baik. Nah, kamu baca Quran, tapi si ibu main handphone dari mulai maghrib sampai tidur main handphone terus. Contoh yang baik. Tidak. Kita jangan baik lah. Handphone coba biasakan mulai jam 7.00 sudah handphone stop. Coba biasakan. Suami istri lakukan. 7.00 handphone stop. Tidak lagi handphone. Waktunya bermain sama anak di rumah. Ibu lakukan dalam tempo sebulan, ibu tengok hasilnya. Positif. Yakin lah, ini bukan saya yang bilang. Kita ikuti ajaran Rasulullah. Saya sudah ikuti, maka saya berani ngomong. Dampak positif yang luar biasa pada anak kita. Kita ajar dia tanggung jawab. Misalnya, yang biasanya mandi, celananya, pakaiannya selalu bersih kemana-mana, ajari. Nah, ini pakaian yang kotor taruh di sini. Jangan lagi bersiara-siara nak. Supaya apa? Supaya rapi. Ajar dia mulai disiplin. Bertanggung jawab atas tindakan dia. Ketika dinumpahin air di umur 7 tahun, ajarkan itu ada kain lap ya, bersihkan. Biar terbiasa dia mandiri. Jangan di umur 7 tahun masih memanjakan, jangan. 7 tahun ibu sudah ajar disiplin, ajarkan. Tapi tetap jangan main pukul. Ya. 7 sampai 14 tahun itu waktu yang untuk mentalnya sudah siap menerima segala
kehidupan dia. Dia akan bertumbuh dewasa lagi. Di tahap ketiga, umur 15 sampai 20 tahun, sikap anak lebih memberontak dan emosional. Nah, ini dia. Ini karena udah masa-masa puber nih. Ibu bilang jangan, pasti dia akan mencoba. Nak, jangan naik kereta, nanti kau jatuh. Pasti coba dia kereta. Pelan-pelan kamu naik kereta. Enggak kereta ibu, kereta kawannya. Percaya, hancur kereta kawan mengganti di rumah. Ajaklah dia seperti kawan kita. Seperti kawan aja, Bu. Seperti kawan. Ada waktu bersama, berdua-dua nonton bioskop. Apa? Ajak kawan. Ada waktu berdua, ajak olahraga, jogging, main futsal, main badminton, ajak kawan dia. Nah, nanti dalam yuk makan bakso itu, macam-macam kawan biasa, semalam kawan gitu aja kawan. Nah, supaya apa? Supaya dia ketika dia dewasa, dia akan mengingat kenangan memori-memorinya. Oh, ayahku enak loh orangnya. Oh, gaul lah ya gue tuh orangnya. Orangnya welcome, menerima kita apa adanya. Kan sih dia yang memori. Tapi kalau kita sering mukul, sering marahi, bilangkan kata-kata kasar, dia akan mengingat memori itu. Aduh, ayahku kata-kata kasar, kayak enak dengar ini. Nah, jadi contohlah yang baik untuk anak-anak kita, ya. Di umur usia anak tahap keempat ini, kita akan memberikan kepercayaan kepada anak kita untuk mengambil keputusan. Nah, percayakan dengan keputusan. Misalnya kan dia mau melamar kerja, nih, Pak, aku mau melamar kerja di sini. Kamu sudah yakin di situ? Sudah, yaudah silakan. Yakin kan, percaya dia. Pak, aku mau beli barang. Atau barangnya, tuh ini, yaudah kasih beli barang. Apalagi dengan penghasilan kasih. Maka saya bilang di umur contohan terbaik anaknya. Kalau bisa sebagai ayah, jangan contohkan kita merokok di depan anak. Nah, itu tak baik itu. Padahal kalau bilang usahakan jangan merokok, usahakan jangan merokok, walaupun kata ulama sebagian haram untuk merokok, dan sebagian lagi membilangkan ya diperbolehkan. Ya kita nggak tahu lah yang mana yang mau diambil haram. Penting bagi saya merokok sendirilah, jangan di depan anak, depan istri, nggak boleh. Kalau kita pikir-pikir itu merokok suatu kegiatan yang aneh, Bu ya. Dihisap, dibuang lagi, dihisap, dibuang lagi. Itu kegiatan yang aneh cara dia tuh. Coba sekali dihisap, ditelan. Rokok itu gimana rasanya tuh? Kira-kira enak nggak tuh? Jangan dihisap, dibuang, orang lain tercium asap rokoknya. Nah, kalau bisa kita sebagai ayah jangan merokok di depan anak dan istri kita. Kasihan. Kita sayang sama anak kita, sayang sama istri kita, jaga kesehatannya. Karena udara yang keluar asap itu akan lebih dampak buruk yang menghisap, yang menghirupnya langsung aktifnya daripada si perokok tersebut. Kalau bisa suami-suami, bapak ibu jangan tinggalkanlah rokok, atau kalau memang udah candu, kamu kecanduan ya, bahaya tuh, bahaya. Ya, jadi anak-anak kita, karena Bu, anak-anak zaman sekarang ini sungguh sangat luar biasa. Banyak di negara ini, Bu, yang pintar tapi nggak benar. Banyak yang pintar tapi nggak benar, banyak loh. Maka kita didiklah anak-anak kita supaya pintar dan benar. Disuruh menjaga bansos, dia sendiri yang mengambil bansos tersebut. Ya, disuruh jaga laut, jadi bajak laut dia sendiri. Disuruh jaga hutan, jadi orang hutan. Jadi banyak anak-anak di negara ini yang pintar tapi tak benar. Zaman teknologi makin canggih, apalagi sekarang banyak tayangan-tayangan di TikTok yang tak memberikan pelajaran sedikit pun. Iya, banyak tuh seorang yang viral tahap apa. Kamu nanya iya, nah, tahap apa itu? Itu bahaya tuh. Ini jangan sampai ke anak kita. Itu anak kita kalau itu apa tuh, menular dia, ikutinya. Ibu bertanya ya, bertanya-tanya ibu ya, kan kacau gitu. Mau cubus dulu ya, kan kacau gitu.
Banyak tontonan dijaga, dibatasi, jangan sampai melampaui batas. Banyak yang tak benar di media sosial lah, yang TikTok dijoget-joget segala macam yang ini. Kalau di TikTok tuh banyak juga yang bagus. Ada ceramah-ceramah, ambil ceramah-ceramahnya, jangan pula yang lain-lain. Ini yang viral-viral yang tak masuk di pelajaran pula, apa-apa. Itu yang viral. Bukan yang baca Al-Quran, hafal Al-Quran yang viral. Oke. Sudah jam berapa nih? Oh, sudah 1 jam ternyata saya bicara. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah kajian kita hari ini dalam bagaimana mendidik anak secara Islami. Mudah-mudahan sepulang dari sini tanamkan apa yang kita dapat ilmu hari ini, insya Allah akan membawa positif bagi anak-anak kita semua. Untuk ibu sekalian, nanti setelah ini ada kegiatan cek darah, gula, asam urat, apa lagi, kolesterol secara free sama Umi Pratiwi. Yang kira-kira agak-agak naik tensinya, ya coba cek ibu, entah naik tensi ibu kan. Nah, coba ibu cek segera. Baik,